para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, desa sini, Kabupaten Tumenggung, Purbalingga, Sohibul Hajah, Sohibul Bait, ingkang rawuh sedaya, muga-muga selalu senantiasa dalam rahmat dan hidayah Allah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum tausiah ini kami teruskan, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, sesuai dengan biasanya, ini nanti ada 2 season. Season pertama penjabaran materi, season kedua tanya jawab atau dialog atau tambahan. Jadi ben ora aku tok sing ngaji, jenengan kok yo nambahi. Apa tema pada malam hari ini? Yang lebih pantas kami masukkan dalam tema bangunlah atas tidurmu yang terlalu lama. Piye tema kok bangun songko turu sing suwek? Udah. Ini ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah. Lekas bangunlah kamu dari tidur yang amat lama. Orang tidur itu enggak nyadar. Banyak manusia yang takabur, sum'ah, riya, enggak merasa. Banyak hati seseorang, ruh seseorang yang menyembah katanya pada Allah, tapi fakta di lapangan engkau disik. Tahu engkau disik, nanti dulu. Nah, kita urai. Surah Al-Baqarah, Allah dawuh, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, sempurnakanlah Islammu, fisilmi, di dalam keislamanmu, kafah, dengan sempurna. Masuklah kamu wahai orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Satu, ikut tema ini. Nomor 2, perlu diketahui sebelum tausiah yang berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayatiku nomor lali. Ayat piro iki lali. Perlu diketahui bahwasanya proses asal muasal terjadinya manusia di bumi itu ada 2 proses. Ada 2 unsur. Satu unsur jasmani, orang Tegal mengatakan apa? Raga, rogo, raga. Nek dijiwit ya lara. Wis. Terus unsur yang nomor 2 rohani. Basa Jawa nyawa. Basa Quran ruh. 2 unsur ini prosesnya, Bapak Ibu, jasad
itu Allah menciptakan dari bumi, nanti kembali ke bumi. Nah dikubur kae, dipendem tetangga. Kan dilebokno bumi maneh. Akhirnya habis dimakan bumi. Ya apa tidak? Enggak mungkin aku mati terus dipenteng ning cagak. Ora mungkin toh? Pasti dimasukkan dalam bumi. Terus unsur ruh ini Allah ciptakan dari Allah. Wa nafahtu, kami tiupkan, aku tiupkan ruhku. Lah. Ini maksudnya ruh itu asal muasal sangka Allah. Medun nama Nur Muhammad, medun nama ruh, medun nama Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Dikatakan sempurna, ada jasad, ada ruh. Kalau ada jasad nggak ono ruhe, iku patung. Ada ruh gak ono jasate, gendruwo. Ya. Kalau ada jasad, ada ruh, berarti manusia. Lah, ini nanti akan kembali kepada Allah atau tidak? Wajib. Cuman pertanyaannya, urusan kembali atau urusan kembali itu sudah pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman pertanyaannya bisa nyampe pada Allah atau enggak, itu urusan masing-masing. Barometernya itu di dunia. Kalau di dunia hatimu belum bisa sampai ke puncak makrifat Allah, mohal nanti jikalau kau meninggal bisa sampai pada Allah. Tapi jikalau saat di dunia kamu sudah bisa mencapai puncak makrifat Allah, aku yakin dan pasti kau akan bisa sampai pada Allah. Sehingga di dalam hukum syariat orang mati itu ada dua. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Laksana ini. Seseorang, semua di sini sudah tahu rumahnya masing-masing, nggih? Sudah tahu ya rumahnya. Oke. Ada yang dari Pemalang, ada yang dari Tegal, ada yang dari Brebes dan lain sebagainya, dan semuanya sudah tahu rumahnya masing-masing. Anda tidak akan pernah bisa kembali ke rumah Anda tatkala mata Anda aku tutup dengan sesuatu. Tatkala mata jasad Anda ditutup dengan sesuatu, yang terjadi adalah gelap. Kalau enggak percaya, coba nanti kalau pulang tolong tutup semuanya matanya. Pulang sendiri. Bisa nyampe atau enggak? Enggak bisa. Ruh juga begitu. Ketika idza jaa ajaluhum datang, ruh dipaksa Allah untuk kembali, sementara keadaan mata ruh ainul basiro itu masih tertutup, terhijabi alias buta, maka yang kau lihat di situ hanyalah kegelapan. Percaya dan tidak percaya, wallahi billahi, inilah yang terjadi. Apa Gus hujahnya? Apa Gus dalilnya? Lihat di Quran. Mudah saja saya kasih dalil. Mangkana fi hadihi a'ma, barang siapa ketika saat di dunia hatinya buta, masih buta pada Allah, sudah dijemput kematian, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, dia pun akan buta di akhirat, bahkan lebih gelap lagi jalannya. Enggak percaya logika sing teko kabeh ning kene mengke nek wis kondur ngajinya sudah selesai, pulang semuanya meremoh.
semuanya tutup matanya, jalan ke rumah Anda masing-masing. Nggak bisa nyampe. Yang terjadi ada yang kecemplung got, ada yang kecemplung kali, kecemplung jurang. Nggak kira kau bisa sampai ke rumah. Nek gak percaya buktikan. Ruh pun juga begitu. Oleh sebab itu Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, kalau nggak salah 182. Tapi tolong yang hafid mungkin membetulkan. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agamaku, agama Islam, kafah dengan sempurna. Sempurnanya keislaman kita masing-masing itu di mana? Apakah sudah cukup? Yang penting sudah Allahu Akbar, wae poso-poso, wae zakat, wae haji. Apa sudah cukup itu? Belum. Ingat, madhab 4 Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, bahkan ditambah madhab imam-imam yang lain. Bu Imam Sa'roni, bu Imam Bonjol, semuanya sepakat. Aja guyon ini. Cegak stres ya. Semua sepakat di dalam tahapan Islam itu pertama sarengat, loro thariqat, telu hakikat, papat iya. Jangan berselingkuh terhadap selain Allah. Hera, hati, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Kuwi sok kuwi roh, kuwi tetep tah nyembah aku. Siap. Tetepkah kuwi nyawang aku? Siap. Walaupun akmu takei awak loro? Siap. Sehat? Siap. Sugih? Apa maneh? Melarat engko dhisik. Jenengan kabeh iku jape siap kalu. Padha jawab sapa roh sampean iki bala nggih Gusti. Kula tetep mung cinta dateng jenengan. Wis, oke, akhirnya setempel. Jeret umurmu semini, kontrakmu ning donya semini. Jeret. Wis, buktekno nek awakmu pancen hanya iya kana butuh, hanya menyembah aku, hanya melihat aku, tidak melihat selain aku. Siap, Bos. Wis berangkat. Nafsu diceluk Gusti Allah. Su, rini su. Nek cara bahasane Nabi Adam, bles rini bles. Ngono. Adam wis janji gak nyedeki buah khuldi, ora makan buah khuldi. Rini bles. Sedika dawuh. Kuwi gelem tak kongkon kanggo nguji si akae Yesu. Sedika dawuh. Napa ingkang badhe kula lampahi iki miturut panjenengan badhe kula jalakake. Ya wis. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Su dalem nggawa iki su. Tukno nanggone arek rambut gondrong iku su. Tukno nanggone kawulaku sing wis ngomong tetep mencintai aku. Siap. Napa Gusti niku? Mata dunya. Mata iku kesenangan dunia kang bangsa dunia. Siap. Akhirnya sing lanang diduki arek wedok awayu. Sing wedok diduki arek lanang sing ganteng. Utuk. Akhire jenengan kali kula lali ambek janji sing wis distempel Allah. Terjadilah jenengan kali kula perkenalan.
terhadap selain Allah. Nek wis nyedeki mesti kepingin. Nek wis kepingin mencari cara bagaimana untuk mendapatkannya. Kata anak sekarang, cinta ditolak, dukun bertindak. Wis. Akhirnya gandrung Pak, mendapatkan akhirnya disebut hubbud dunya. Cintanya hati sekarang tidak pada Allah, seperti halnya anak kecil ini. Ini masih mulus cintanya hanya pada Allah. Anak yang belum balik seperti ini, ruhnya itu fitrah. Rasulullah sampai dawuh di dalam kitab, di dalam Sahih Bukhari, nomor 1228. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu keadaan fitrah, batasnya sampai akil balik. Anak kecil seperti ini Pak, iki kekasih Allah. Berarti jenengan dulu pernah ngalami makrifat Allah mboten? Berarti jenengan dulu itu sudah tahu jalan rumahnya, lah gitu toh. Sekarang dirusak oleh nafsu pada setiap diri kita. Bapak Ibu, kalau hati sudah cinta selain pada Allah, sudah melekat, kata Bill Brod mengatakan tai kucing rasa lak ruah. Wong nek wis kadung gandrung cinta, diweling mboke dipenggak kenging mboten? Mboten kenging. Pake meling, Nduk, iku arek gak genah, Nduk. Tak golekno arek sing genah ya. Mboten saged. Sebab hati kadung tresno. Tir padha irenge, sir padha senengi. Wis tidak melihat kaste. Yang jenenge cinta tidak melihat kaste. Wis. Bapak Ibu, inilah ruh yang telah terkubur, tertidur, terkunjoro oleh nafsu diri kita masing-masing. Inilah yang kami sebut Anda telah tidur lama, lekas bangunlah. Ya. Nyaut mboten? Nyantol mboten? Pertanyaan. Terus bagaimana Gus? Saya bisa keluar dari gubangan nafsu ini, perbudakan nafsu ini. Bagaimana saya keluar dari cinta ruh atau hati ini terhadap duniawiyah? Lawang sekarang wis kadung cinta. Satu sisi fisik kebutuhan keluarga ini sangat memerlukan. Bagaimana caranya kami bisa terlepas cinta terhadap dunia dan menjalin cinta pada Allah? Dituduhno carane? Dituduhno carane? Balik nang surah Al-Baqarah, sempurnokno Islammu. Jasad sudah muslim, roh iki belum. Lah bagaimana caranya ruh iki muslim, agamane Islam, masuk belajar trimonen ajarane Allah yang ada di hakikat supaya bisa masuk marifat. Sehingga di situ mengapa ada baiat untuk mengislamkan ruhmu pada Allah. Tetap lewat syahadat persaksian. Kalau ruhmu wis muslim, wis Islam, gak pandang jasadmu bah iku mang Islam bah kecawen bah ya apa, wis gak dibahas. Yang dibahas di sini adalah ruh, apakah sudah muslim atau belum. Tanda-tanda kalau ruh ini sudah muslim, ruh itu akan menerima ajaran Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 256.
Kula waca niki. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Waqaf. Tidak ada paksaan bagimu manusia untuk mengikuti ajaran Allah ini. Ajaran yang bagaimana? Bu, tolong Pak, saya hanya berbicara urusan hati, bukan jasad ya. Hakikat bukan sarengat ya. Nek sarengat sudah sering sampai dengarkan. Ajaran yang mana yang dimaksud ayat ini? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhmu, hatimu dari belenggunya hawa nafsu. Berarti sing gak gelem iku yo gak salah, gak oleh salahkan. Hak asasi. Terus ajaran iku tondo-tondone hukume isine apa? Yakfur bitaghut. Pelepasan cintanya hati terhadap teleke kucing yang disebut hubud dunia itu harus lepas. Satu sisi supaya sampean iku bisa menjalin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jenengan kali kula iki gak tenguk-tenguk ning donya terus. Jenengan kali kula suatu saat akan meninggalkan dunia dalam bentuk kematian. Ruh ini diperintahkan untuk kembali biar bisa kembali pada Allah. Dan Allah mengatakan, aku tidak akan pernah menerima ruh, bahasanya hambaku untuk datang menghadapku manakala hatinya masih ada cinta terhadap selain aku, yaitu dunia. Jelas ya? Berarti jenengan ojo mati dhisik. Nek gak wis cintane atimu menyang selain Allah itu sudah luntur. Nek wis luntur, ya nang mateo kak rapopo. Ya, rapopo. Kula ikhlas lan ridho jamaah kundur riyen wangsul datang Allah dalam bentuk kematian tatkala jenengan sampun dong datang Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, matinya orang yang seperti ini kalbarki, koyok dini kilat. Cepat. Mengapa cepat? Tahu jalannya. Tidak buta. Coba yang buta. Baulet ae kok entute hansip. Karo dalan masalahnya. Orang buta bagaimanapun ya gak tahu jalan. Butanya hati, maksudnya butanya ruh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus maksudnya ayat itu bagaimana? Bapak Ibu, hukum syariat yang telah diterapkan di tengah umat Islam sudah benar. Jalankan itu. Tetapi ingat, jangan berhenti di situ. Teruskan, belajarlah tentang ilmu tauhid untuk mengenal Allah lebih jauh lagi. Sebab ketika kita ada di syariah, mohon maaf, kita hanya diajarkan di dalam hukum syariat tentang ismudat atau nama Tuhan. Di dalam Islam mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marabbuka, he wong Islam, sapa jenenge pangeranmu? Dijawab di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama, bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah. Berarti Allah itu nama. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki wujudnya nama. Kacamata itu nama, wujudnya ya ini. HP itu nama, wujudnya ya ini. Mana itu nama beridentik dengan wujudnya. Gak kira saya mengatakan ini onde. Siapa yang gak percaya? Gak percaya. Siapa yang percaya mengatakan iki onde-onde? Gak ada.
Karena apa? Jenengan semuanya hadir di sini sudah makrifat terhadap kacamata. Tak unggahno didik ae. Digawe minangka cara mobilku jemping. Lah, ini. Kalau selama kau memandang bahwasanya yang bergerak itu daun, itu ya. Yang negel, geruk. Wah, kul huwallahu ahad. Nah ya, iku sampean mengatakan makhluk yang bicara, manuk yang bicara, godong daun yang bergerak. Hati sampean ono keyakinan bahwasanya itu geraknya godong, suaranya manuk secara pandang sudut ilmu makrifat jenengan iki, keyakinan yang seperti itu masih dikategorikan syirik. Naudzubillahi min. Wis tak unggahno, saiki tak dokno maneh. Jenenge mumbat mentul ngene. Cek ni incu nggih ya. Cek ni incu. Ngene Bu, Pak. Hukum syariat berlaku sesuai dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sudah benar. Oke, tapi ingatlah perjalanan itu belum selesai. Lanjutkan rohmu itu dididik dengan ilmu hakikat supaya rohmu itu terbebaskan dari perkara yang menutupi mata roh sehingga bisa sampai ke makrifat. Hanya dengan ajaran dinul haq inilah hatimu akan menjadi hati yang muslim. Hatimu akan menjadi hati yang pasrah, hatimu akan menjadi hati yang damai. Dan di situ pasti akan ditutup ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika ajaran teori itu sudah disampaikan, Anda disuruh mengamalkan roh ini, pasti dibawahi namanya az-zikru atau zikir. Sebab zikir itu sebagai kunci hatimu bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir ini akan menjadikan hatimu damai. Sebab dengan zikir ini akan menyampaikan, bisa menyambung hatimu terhadap Allah. Nek wis menyambung hatimu bisa kembali pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang. Mengapa dikatakan tenang? Karena dia sudah bisa kembali sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing penting iku ya apa carane pelepasan hantu di dalam hati. Cuman sebelum kita arah ke situ, saya juga ingin mengingatkan kepada saudara saya, baik di dalam muslim maupun non muslim. Saya ingatkan, pertama, ingatlah bahwasanya umurmu tinggal sedikit. Kau akan menemui satu kepastian yang disebut kematian. Satu. Dua, janganlah kau sekolah di kelas TK terus. Naiklah ke SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Artinya kau mengenal Allah itu jangan cukup berhenti di nama. Siapa pangeranmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Lah ini kan nama. Masa kamu nyembah nama? Enggak boleh dong. Terus bagaimana caranya kau bisanya tahu yang memiliki nama Allah dan siapa yang memiliki nama Allah itu? Kita kembali kepada surah Al-Isra ayat 1. Di situ menegaskan bahwasanya yang memiliki nama Allah itu adalah Subhana. Suci dari nama-nama. Suci terbebaskan dari perkara-perkara selain hidup. Jadi hatimu suci maksudnya sudah tidak punya iman, percaya kalau yang bunyi manuk, apa itu? Terkuku, puter.
Jadi hatimu gak duweni iman itu yang bunyi puternya, bukan. Hatimu cuman beriman, yang berbunyi tadi adalah kalamullah. Apa? Suara Allah. Suara hidup. Bukti kalau gak percaya. Coba hidup yang ada di manuk puter. Misalkan gak ada, bisa tak dia akan bunyi? Kugeruk. Bisa? Gak bisa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya aku bisa mengenal Allah dalam bentuk wujudnya itu bagaimana? Pun sampean khususnya pemula ya, khususnya pemula ini perlu diperhatikan. Pertama, jenengan harus memiliki guru akhirat. Artinya guru yang membimbing khusus tentang ilmu ketuhanan, tentang ilmu yang membahas perkara hati, bukan perkara jasad. Karena yang perlu dibenahi itu adalah hati atau ruh, bukan jasad. Kalau jasad sudah dibenahi di dalam ilmu syariah, hati dibenahi dengan ilmu hakikat. Sampai Rasulullah dawuh, utlubul ilma walau bisin. Apabila ilmu itu adanya, ilmu tentang hati itu adanya di negeri Cina, wajib Anda berangkat ke Cina untuk berguru. Bapak Ibu, Cina itu jauh napa mboten, Mbak? Jauh. Nek dari arah sini jauh. Jenengan saking Tegal ke Purbalingga jauh mboten? Jauh. Bagi yang belum eksis. Tapi dekat bagi hati yang gandrung terhadap ajaran ini. Enggak percaya? Buktikan. Bagi yang belum eksis, anggap jauh, akhirnya susah untuk datang. Tapi bagi yang eksis, ada kesempatan, nggak ada kerepotan, pasti dekat. Dekat. Laksana loh ya. Ini adalah alkohol. Apa yang keluar dari mulut saya laksana alkohol. Tatkala alkohol itu menyentuh terhadap kulitmu yang berpenyakit, jatuh, rasanya perih, pedih, sakit. Artinya tatkala jenengan ini masih menolak hatimu dengan ajaran dinul haq, dinul tauhid ini disebabkan karena hati sudah ketutup, khatamallahu ala qulubihim, terkunci dengan syahwatut dunia, akhirnya menolak, rasanya juga sakit. Ngaji apa iku? Ngono ya. Ngaji apa? Ngono. Ngaji ora patek genah. Bahasanya gak anggu. Sakit di hati. Tetapi tatkala alkohol ini menyentuh terhadap jasadmu yang tidak ada penyakitnya, jatuhnya dingin dirasa. Artinya sebetulnya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dinut tauhid yang dibawa oleh Rasulullah itu sebetulnya dingin. Tapi panas, perih bagi Abu Jahal. Tahu? Abu Lahab, Abu Jahal, sampai abu-abu itu loh. Itu jelas terasa pahit dirasa. Tapi bagi man amanu, mereka yang mengikuti petunjuk Allah lewat Rasulnya akan menjadi tentram, menjadi dingin di hati. Wis, sampean titeni ya. Sampean titeni apa? Sampean ingat-ingat apa yang Kut kata. Coba.
Bandingkan ketika panjenengan sebelum menerima ajaran Allah ini, ketika saat menghadapi situasi duniawiyah, bagaimana rasa hatimu? Dengan sampai bandingkan ketika sudah menerima ajaran Allah ini dan mengamalkan hatimu tentang ajaran Allah ini, ketika saat menghadapi kondisi duniawiyah iku piye? Mesti Anda lebih tenang, lebih nyaman ketika saat Anda sudah memegang ajaran Allah ini. Dulu bagaimana? Begini sampai montang-manting, mau di PHK, mau sih, hanya mau aja. Mau di PHK, wis bingung, budal nang dukun. Mbah, piye amri kula niki? Ya, kontrakane diteruske. Lah ngoten nggih. Padahal belum. Wah, pusing. Tapi bagi Anda yang sudah hatinya konsekuensi kembali pada Allah, ben wah ditokno ya karepe Allah, urip dikon kerja ya urip. Lah ngono ta? Nyantai. Sungguh nyantai. Bagaimana kondisi jiwa saudara-saudara kita ketika dia jatuh pada terpuruk kondisi ekonomi? Tidak beli tampar 10 meter ya untung. Maksudnya tahu? Kendat. Pusing ngerasakno bisnis ancur, terpuruk, dulu kaya sakniki kere, izin dengan saudara, malu dengan teman, akhirnya ke pasar beli tampar. Saya kira sih mau kulaan wedhus, tibae digonang omah besok ada pengumuman si A kendat. Lah, wong stres itu bisa Pak sampai di situ bisa karena stres, karena hati yang stres itu. Lah stresnya hati sebab karena efek dorongan keadaan jasad ini. Biasanya saya itu Pak, Masya Allah, tumpakane mobil iku paling welek iku Alpateka. Paling welek. Pabrik helm iku siapa? Milik saya. Pabrik kathok ya milik saya. Semua pabrik Indonesia milik saya. Sugih to Pak ya? Sugih. Basa ngono. Setelah itu Allah membumi hanguskan seret. Dalam kondisi terpuruk, pilot, karyawan gak iso bayari, di demo bandino, stres. Tatkala hatiku tidak bisa kembali pada Allah, yakin saya akan melarikan diri singitan nisor mejo. Biar gak ketemu orang. Malu Pak, saya ketemu orang ditagih sana, tagih sini. Itu karena hati saya belum kenal yang memiliki nama Allah. Tapi bagaimana panjenengan kalau hati sudah mengenal nama Allah, yang memiliki nama Allah, pasti kembali ke sana. Karena yang memiliki harta itu ya sana. Akhirnya Anda menjadi tukang parkir. Sistem tukang parkir. Dititipi sepeda berapapun, mobil berapapun, ketika yang memiliki, Pak ngambil sepeda saya, gak mungkin. Bukan sepedaku ini, sepedaku. Gitu gak mungkin. Pasti panjenengan mencarikan solusi bagaimana bisa keluar. Lah gitu dah. Seneng. Mobil diambil zaman gak kecewa. Karena tidak merasa memiliki. Oleh sebab itu, jadilah kau seperti tukang parkir. Kau akan bisa menjadi tukang parkir manakala kau sudah kenal Tuhan. Kalau kau belum kenal Tuhanmu, kenalku maksud kau sudah ketemu Tuhanmu, kau tidak akan pernah bisa memakai sistem tukang parkir. Telek mboten saged. Coba garwa sampean iki dicomot Gusti Allah lewat dicucuk PT. Terus apa yang terjadi? Udah, pasti kita akan amarah. Mencari.
maunya dibunuh. Ya enggak? Itu pasti. Dan ini juga proses. Bukan saya salahkan, tidak kan proses. Karena Anda memakai hukum syar'i. Wazani wazaniatu fajlid. Sapa wae sing wis duwe bojo kok wani nglakoni zina disebut zina muhsan, maka hukumane dirajam. Dirajam itu ada dua, satu digiyepui rotan yang sekiranya dia itu meninggal, rotannya itu yo gak gede yo gak cilik, hitungannya 100 sekiranya sebelum 100 meninggal. Satu. Dua, dirajam itu bisa dikubur, dikelihatan kepalanya saja. Orang yang habis Jumatan membawa batu segini-gini suruh ngantemi sampai mati. Makanya mengapa itu disebutkan dalam perjanjian ya. Apa itu kemarin tadi itu yang disebut? Pertama, jangan kau mencari Tuhan selain ilah. Kedua, jangan kau melakukan perzinaan. Lah gitu ya. Mencuri perzinaan. Lah itu bahaya sekali. Di dalam Quran juga disebutkan janganlah kau mendekati zina, sebab innahu fahisyah. Wala taqrabu zina innahu fahisyah. Jangan kau dekati zina itu. Karena zina itu adalah perbuatan yang amat keji. Dikatakan keji, dampaknya itu luar biasa. Makanya nek kepingin ojo golek bojone wong. Nek kepingin konang purel kono lho. Lokalisasi. Kono kan sing duwe bojo. Lah ngono to? Ojo sampak kuwi seneng ambek bojone wong liya. Lah iku bahayanya seperti secara syariat di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa aku terus mudun maneh? Ya mergae iki Bang ya campur ngono lho dulur. Jadi aku gak terlalu jelem ya toh. Jadi mohon dimaafkan. Pun mengapa bagaimana caranya kita itu untuk bisa mengenal Allah lebih ke depan, artinya lebih ke dalam, maksudnya yang memiliki nama Allah. Pertama, Anda harus punya guru akhirat. Siapa guru akhirat itu? Guru yang membimbing kita khusus tentang ilmu hati yang disebut ilmu tasawuf. Itulah ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan pada Tuhan, menunggalkan pada Tuhan. Syaratnya sebelum tunggal, Anda nanti akan dibimbing ilmu bagaimana caranya melepaskan cintanya hatimu, ruhmu terhadap selain Allah. Nomor dua, Anda pasti akan dibimbing ajaran-ajaran untuk melepaskan hati dari penyakitnya hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ingat, di dalam hati manusia itu penuh dengan penyakit. Penuh dengan penyakit. Yang kami maksud penyakit ini bukan kanker, bukan kutil, bukan udun, bukan loro panas, bukan sakit ambeien, bukan. Penyakit yang tidak bisa kau deteksi lewat alat kedokteran. Mahua al penyakitu, apa sing disebut penyakit itu? Pertama, ngapunten, sumbere dari kalimat A-K-U. Di dalamnya memunculkan riya, takabur, sum'ah, hasud, dan lain sebagainya. Karena AKUU, aku ini di dalam hati merasa akunya hamba. Tak kiri tinggal didik. Ngene Pak. Ilmu itu akan mengajarkan kita 3 hal. 1. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Akan menunjukkan mana sih jalan menuju ke Tuhan, mana sih jalan menuju ke Allah, mana sih menuju jalan ke Allah, mana sih menuju jalan Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, dan Sang wis terserah ojo iku jeneng kok. Ojo terpengaruh dengan nama Anda.
Wis. Intinya akan memberikan tahu menuju jalan yang memiliki nama Allah. Di mana engkau dibahas. Yang kedua, Anda akan diberitahukan alamatnya Allah. Ketiga, Anda akan ditunjukkan ciri-ciri yang memiliki nama Allah. Kacamata nama, wujudnya akan diberikan ciri. Oh, cirinya itu ada gagangnya 2. Yang tujuan dan maksud untuk nyelempitno neng kuping. Terus di depannya ada kaca kanggo nutupi meripat ke depan biar gak kena bleduk. Itu kaca mata. Allah lewat sifat wajibnya mulai wujud sampai mutakaliman. Sifat mokhalnya, sifat jaiznya di situ dibahas. Akhirnya komplit berada pada dirimu. Yang terakhir, kau diperintahkan untuk melakukan uzlah atau pembersihan kotoran hati. Seperti tadi yang sudah kami terangkan. Sebelum biasanya Anda diperintahkan untuk melakukan zuhud, mesti guru sampean pasti akan membeat sampean. Beat mengukuhkan, menyambungkan talinya ruh terhadap hati, ruh terhadap Allah setelah terputus oleh hawa nafsu itu. Akhirnya setelah itu Anda berkewajiban melakukan beberapa hal-hal yang dilakukan yang sudah kami jelaskan tadi habis sholat maghrib. Yang inti dan substansinya adalah Anda akan melebur dan membumi hanguskan cinta hatimu terhadap selain Allah itu. Dengan cara ilmu tadi, amal dan istiqomah sedikit demi sedikit akan sirna cintanya hatimu terhadap selain Allah. Setelah itu baru awakmu, kamu sekalian, ruh akan diterima Allah untuk bertemu di singgasananya. Alhamdulillah. Pertanyaan, Gus tadi disinggung nek ning dunya durung dong nang Allah terus ketututan mati. Dari katanya di situ ada menemukan alam kegelapan. Terus bagaimana saya sudah menerima ajaran ini, sudah melakukan, tapi belum dong nang Allah. Dalam bentuk dong iki makrifat pada Allah. Wa arina manasikana. Jangan khawatir. Kata Allah, jangan khawatir. Jikalau hatimu sudah iman nang aku lewat hakul iman ini dan mengamalkan tetapi belum sampai padaku dikarenakan masih ada cinta hatimu selain aku, wa arina manasikana, kau akan kujemput sendiri. Enak nang mboten Pak? Enak ndi dijemput nek budal dhewe? Yun sewu ya. Nek iso aja ngerepoti Allah. Budal dewi. Berarti nek budal dewi lekas, jangan tunggu besok dan besok. Udah lekaskan, lekas lakukan apa yang sudah kami wasiatkan tadi. Lakukan. Gak usah ini karena karena masih repot Gus, utangku masih banyak. Gitu. Gak sempat aku melakukan zikir. Gusti Allah iku mosok ya ana nggon sepi tok, ora toh? Gusti Allah, Tuhan itu juga ada di tempat keramaian. Yang menjadikan Anda terbelit utang, kesusahan, siapa kalau bukan urip? Itu dia. Makanya kalau kau mencari yang mana sih yang memiliki nama Allah? Al-Isra ayat 1. Dialah alladzi hidup subhana maha suci sapa alladzi hidup asra kang nguasai, asra yang memperjalankan bi abdihi kelawan kawulane alladzi yaiku panjenengan
dialah hidup yang memperjalankan Anda dari rumah sampai majelis taklim ini. Yang hidup itu huwal awwalu wal akhiru wal batinu wal zahir. Dia ada di dalam dan di luar Anda. Akhirnya jasad ini bisa berjalan. Dong nama badan Bapak Ibu. Amriye carane panjenengan kalih kula niki mboten dihukumi orang-orang yang membangkang terhadap Tuhan, maka tolong sekali lagi ingatlah, ruh ini butuh pengabdian. Kita sudah memberikan pengabdian pelayanan terhadap jasad. Kita lapar, kita makan, pengabdian toh. Udah kita ngabdi, kita kasih makan, kita ngantuk, kita kasih tidur. Kita sudah melayani jasad. Ruh tolong layani juga. Dengan cara apa panjenengan bisa melayani ruh? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Niki Pak carane melayani ruh terhadap Allah. Wa ma umiru dan tidak akan kuperintahkan terhadapmu illa liya'budun, kecuali lah ngadepi hati, ngadepi ruh, bermusyahadahnya ruh, nyembahnya ruh, Allah ing Gusti Allah mukhlisina lahudin, harus dengan ikhlas. Ikhlas iku piye to ya? Ikhlas iku Anda tidak merasa yang melakukan, baru ikhlas. Seperti parkir mau, Anda tidak memiliki merasa memiliki mobil atau sepeda tadi. Kalau Anda masih merasa memiliki mobil yang diparkir itu mobilmu, maka tatkala mobil itu diambil lagi, kau akan keberatan karena kau merasa memiliki mobil itu. Kalau kau merasa sholat itu milikmu, akmaliyah kabeh milikmu, apapun milikmu, kau akan berat. Sholatmu tidak akan menjadi sholat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Ingat, amal kabeh, laku kabeh, mbuh sing kok omong amal apik utawa elek, iku gak ono manfaate lamuno amal iku mau ora kok paringi roh. Ingat, al-a'malu utawi piro-piro amal, setiap laku, setiap amaliyah iku suwarun empre seperti patung imatun kang ngadeg meneng. Patung kang meneng. Sebab apa? Sebab patung iku gak ono nyawone. Jegideg ya. Kayak nenggone tengah embong ono bali, kok bali kayak patung apa ngono Pak? Pangeran Diponegoro. Lah ngeten nggih. Terus kok ngeten nggih ya? Patung. Amal perbuatan bah salat, bah maca Quran, bah apa seperti suwarun imatun, seperti patung yang berdiri. Wa arwahuha utawi roe patung iku, roe amal iku wujudu sirril ikhlas. Kudu disertai rahasiane ikhlas. Fiha ing dalam amal, artinya amal iki kok bisa bermanfaat, iso obah di mata Allah diterima manakala disertai dengan sire ikhlas, rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Ternyata sederhana, hatimu tidak merasa bahwasanya kau yang melakukan. Tetapi dalam hatimu menetapkan, meneguhkan, mengimani
sesungguhnya yang melakukan itu hidup. Siapa hidup? Hidup itu yang memiliki wujudnya nama Allah. Berarti yang berlaku berperan hanyalah Allah. Beres. Ini amaliyah yang berbobot seperti ini. Amaliyah yang kita lakukan di dunia ini tidak berbuah apa-apa, baik di dunia lebih-lebih sok di akhirat. Yang katanya aku sholat jamaah 17 derajat, nek sholat sendiri sak derajat. Jare aku sedekah kebaikan berapa kebaikan. Nah gitu toh pahalanya. Ternyata kalau nggak percaya besok zong. Ngerti zong? Sebab apa? Sebab tidak disertai sire ikhlas. Apa sirnya ikhlas? Tadi sudah saya katakan, dalam hatimu tidak merasa bahwa kau yang melakukan. Untuk menciptakan hati yang seperti ini, kalau tidak memahami ajaran dinul haq, telekane iso. Tidak bisa. Jujur Pak, alimo kaya apa kula ning omah. Kitab iku rong lemari Pak. Mohon maaf. Quran ya, terjemahan, tafsir, mulai tafsir Munir, Mundir, tafsir Jalalain, tafsir Jari arek gondrong. Ngelompok dadi siji ternyata tidak bisa menjawab dari apa yang ku perbuat itu tadi. Nyun sewu, estu nyun sewu. Bukan perkarane saya itu mengkritik menjatuhkan, tidak. Mengkritik membangun supaya panjenengan khususnya yang rawuh, minimal yang mendengarkan di luar lewat YouTube ini sudah tergugah hatimu dari tidur yang sangat lama. Saya katakan tidur karena hatimu selalu hanya memikirkan urusan dunia. Di tengah-tengah baik jasad memikirkan dunia maupun jasad tidak bersentuhan dengan dunia. Jasad bersentuhan dengan dunia, kau ini bekerja. Jasad tidak bersentuhan dengan dunia, tapi hati tetap bersentuhan dengan dunia, mau tidur angen-angen. Aku meni oleh garapan, oleh borongan semini, badi semini. Oh, jos dihitung-hitung Pak, nganggur leyeng-leyeng ngitung-ngitung. Borongan paving panjangnya 170 meter, terus lebarnya 4 meter, harga nyauk KW 300, tak hitung semini, terus di ACC nanggone pihak pabrik, badi separuh rek. Asalnya 100 juta tak lebokno 200, dinyang 175, lumayan badi 75 juta, ambek angin-angin. Wis, kepingin ringan maneh tak supno. Ngerti sup ya? Tak gemehno nanggone teman aku. Berani awakmu 100. Dihitung. Ngomongnya kawine KW 300, tak kawine KW 400 cek rada oleh badi. Terus pekerja dipotong, pekerja tukang 125 digawe 115 badi 10. Ping. Kuli 110 dipotong 100 sae. Kuline ya gelem 20 ping. Beksos pasir gitu. Harganya di sana berapa? Satu truk 350. Tak rayu ojo 330 ya, gawe 320. Aku titip aku njok selawe, siap ngono. Butuh banyak, oke. Tak hitung-hitung. Roh iki angen-angen, Pak. Badhe uken kok mari ngono gawe apa? Nafsu melebu. Duk. Di mana ada orang laki-laki selalu bawa uang, cenderung nafsu ngajak nang wedoan. Ayo ngomong. Sumpah. Mangkane Bu wong lanang ojo digawani duwe. Gawane duit sak cukupe gawe tuku rokok, gawe tuku bensin,
Tapi ojo terus-terusno wong lanang kok gawe ngono, lara ngenes kok wong lanang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wis kembali. Kembali. Nek wis sampean ketemu guru akhirat sampean mesti diwejang, nek diwejang sampean mesti dikon nglakoni, nek wis dikon nglakoni eksiso hati selalu berzikir pada Allah. Disitulah awal mula proses pembersihan kotoran hati pada hati kita masing-masing. Ya tetep kongkon sing sabar, gak iso langsung bersih, mboten. Nggal didik, step by step, lama-lama akan menjadi hati yang bersih. Ingat, sekeras batu apapun, tatkala ada air yang turun walaupun itu netes terus menerus, bolong atau tidak? Bolong. Hati pun juga begitu. Sekeras apapun hatimu, dikarenakan kadung cinta terhadap urusan dunia, manakala kau mau untuk menerima ajaran Allah, pasti hati itu akan menjadi gembur, menjadi gembuk, dan semua kotoran yang mengandung di dalam hatimu akan terkikis habis. Disitulah Anda akan bisa dikatakan bertemu Tuhan.